Kita semua kayaknya udah sering banget ya dengar cerita soal Nabi Adam dan buah terlarang di surga. Ceritanya sih terkenal banget. Tapi ada satu pertanyaan loh yang sering banget muncul dan bikin penasaran banyak orang. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa sih sebenarnya buah huldi itu? Kita kan sering nyebutnya gitu ya, seolah-olah huldi itu ya nama buahnya, kayak apel atau pisang gitu. Tapi beneran gitu enggak ya? Yuk coba kita kupas tuntas bareng-bareng. Pasti banyak banget kan gambaran yang muncul di kepala kita. Ada yang bilang itu buah apel, ada yang nebak anggur, bahkan ada juga yang nyebut buah tin. Pokoknya macam-macam deh. Gambaran-gambaran ini tuh populer banget. Tapi pertanyaannya, ada dasarnya nggak sih? Atau jangan-jangan kita semua keliru selama ini? Oke, kita mulai ya perjalanan buat memecahkan misteri buah terlarang ini. Kita nggak akan pakai asumsi, tapi coba lihat langsung dari sumber utamanya. Yap, cara terbaik buat dapat jawaban yang paling pas itu ya balik lagi ke teks aslinya, tempat istilahnya pertama kali disebut. Biar apa? Biar kita bisa ngerti konteksnya secara utuh, nggak sepotong-sepotong. Jadi pertanyaannya sekarang dari mana sih sebenarnya kata khuldi ini datang? Nah ini nih bagian yang jadi kuncinya. Nah, jawabannya ada di sini. Di dalam Al-Quran ternyata iblislah yang ngebisikin Adam sambil nunjuk ke satu pohon dan ngasih nama Syajaratul Khuldi atau pohon kekekalan. Jadi, catet ya, ini tuh rayuan. Nama yang dikasih iblis bukan nama asli dari Tuhan. Ini poin yang penting banget. Teksnya itu nyebut pohon kekekalan, bukan buah apel kekekalan atau buah anggur kekekalan ya. Jadi fokusnya itu ke pohonnya. Dan nama itu, ya itu tadi, cuma bagian dari godaan. Nah, dengan bekal pemahaman barusan, sekarang kita siap buat ngebongkar mitos-mitos yang udah kadung populer. Yuk kita luruskan, sebenarnya apa sih yang bukan buah huldi itu? Oke, jadi bisa kita simpulkan dengan jelas ya, huldi itu bukan apel, bukan anggur, atau buah-buahan tertentu yang kita tahu. Dan karena itu, ya jelas saja ini bukan buah yang bisa kita petik atau temuin di dunia sekarang. Ini tuh cuma sebuah istilah dalam kisah itu. Para ulama dan ahli akidah juga udah ngejelasin ini kok. Jadi dalam keyakinan Islam, huldi itu emang nggak pernah dianggap sebagai nama asli sebuah buah. Anggap aja ini sebuah sebutan, sebuah julukan yang punya tujuan tertentu. Oke, kalau itu bukan nama buah, terus apa dong artinya? Nah, disinilah kita masuk ke inti dari semua ini. Dan ini dia jawabannya. Khuldi itu dalam bahasa Arab artinya kekal atau abadi. Simpel banget kan? Tapi ini mengubah cara kita memandang ceritanya. Jadi iblis itu bukan nawarin buah, dia itu nawarin sebuah konsep keabadian. Cerdik banget kan cara iblis ngasih nama ini? Dia sengaja ngasih label yang paling diinginkan manusia. Kekekalan. Coba bayangin deh, ini tuh kayak strategi marketing paling jitu. Godaan yang dibungkus pakai nama yang kedengerannya indah dan penuh janji. Jadi, buah huldi itu lebih pas kalau kita pahami sebagai sebuah simbol. Ya, simbol dari godaan, simbol dari hasrat manusia buat hidup abadi dan berkuasa dengan caranya sendiri tanpa mengikuti aturan Tuhan. Ini pelajaran penting banget tentang apa itu godaan. Oke, kita udah ngebahas lumayan panjang ya. Biar makin nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Jadi, ada 4 hal penting nih yang perlu kita ingat. Pertama, khuldi itu artinya kekal, bukan nama buah. Kedua, istilah itu dipakai iblis buat ngerayu. Ketiga, ini adalah simbol dari keinginan untuk hidup abadi. Dan yang terakhir, keempat, ini bukan tanaman atau buah yang beneran ada di bumi. Jelas banget kan? Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin sebentar. Kalau godaan buat Adam itu janji kekekalan, kira-kira di zaman sekarang, pohon huldi versi kita itu bentuknya apa ya? Mungkin janji kekayaan instan, atau popularitas yang nggak ada habisnya, atau mungkin kebahagiaan tanpa perlu usaha. Pertanyaannya, apa buah huldi dalam hidup kita masing-masing?